Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih di Tata Steel Chess Turnamen 2023 yang sudah memainkan babak ke-10 tadi malam kawan, dimana di babak ke-10 tadi malam ini ada dua partai menang kalah. Partainya Parham versus Magnus Carlsen, di mana Carlsen memetik kemenangan kembali kawan. Dan satu partai lagi yaitu Derby India antara Gukesh versus Praggnanandhaa. Cukup menarik, tapi rasanya tidak saya ulas untuk sore ini kawan. Mungkin besok baru saya akan ulas, karena nanti sore saya berencana untuk mengulas turnamen yang lain kawan, yaitu turnamen Chess-Star yang ada di Rusia kawan, turnamen Rapid dan Blitz. Turnamen Chess-Star ini kawan ya terbilang cukup besar sebetulnya. Mungkin karena kebetulan diadakan di Rusia, jadi tidak terlalu disorot kawan karena masalah politik Ukraina-Rusia. Dan turnamen itu kawan berhadiah sangat besar, sekitar totalnya 3 miliar rupiah kawan, terbilang besar untuk turnamen seperti itu. Oke, untuk sementara kita fokus dulu di Tata Steel ini kawan, di babak ke-10. Dan game yang akan kita ulas ini dari permainan Magnus Carlsen versus Parham kawan. Untuk detail dari turnamen Rusia barulah nanti sore akan kita ulas kawan. Dan ada game yang cukup menarik yang saya temukan tadi untuk kita ulas nanti sore. Baru besoknya kawan, karena ada hari jeda, baru besok Gukesh versus Praggnanandhaa. Oke, kita pertama-tama ke Magnus Carlsen dulu kawan, di mana Carlsen pegang hitam dan Parham pegang putih. Mereka bermain dengan Queen's Gambit Decline kawan, kuda C3, kuda F6, dan Parham memilih variasi pertukaran pion C pukul pion D5, pion E pukul pion D5. Tujuannya jelas untuk tetap mendapatkan kontrol dengan pion pusat ini kawan. Dan di posisi ini pilihan utama gajah G5 kawan, kuda F3 pilihan nomor 2, ataupun gajah cukup ke peta F4 pilihan nomor 3. Berencana Viajento dengan pion G3 terlebih dahulu merupakan pilihan nomor 4 kawan, pilihan manusia. Kalau Stockfish di sini kawan menyarankan gajah G5 terlebih dahulu, opsi terkuat nomor 2-nya cukup ke peta F4 atau kuda F3 pilihan nomor 3 menurut pandangan Stockfish 15. Pilihan utama dari Parham gajah G5, dan pada posisi ini pilihan bagi hitam jika ada variasi utama gajah G5 ini. Pilihan manusianya adalah gajah ini ke peta E7 untuk blokade pin-pinan kawan, ataupun juga bermain dengan pion C6 untuk menyolidkan peta pusat atau rantai pionnya, ataupun juga pengembangan kuda B ke peta D7 untuk berkoneksi dengan saudaranya. Gajah punya opsi bermain di peta yang lain, dan menteri pun juga bisa tetap aman dengan keberadaan pin-pinan dari gajah gelap G5 ini. Di sini memilih dengan langkah utama juga Magnus Carlsen, pion E3, di sini pion H6. Pilihan utama bagi manusia peta C6 ini dimainkan kawan sebelum bermain dengan pion H6 ini, atau langsung melakukan rokade. Tapi dengan pion H6 terlebih dahulu oleh Carlsen, ini pilihan nomor 3 kawan. Di posisi ini gajah mundur ke H4, dan di sini kawan di posisi langkah ke-7 ini Carlsen sedikit lambat daripada Parham kawan, selisihnya sekitar ya tidak terlalu banyak sih, cuma sekitar 4 menit. Tapi selepas langkah berikutnya dari Magnus Carlsen ini kawan, Parham ini mulai kebingungan, mulai mikir kawan. Carlsen bermain dengan langkah gajah G4, tapi di game-game sebelumnya yang paling banyak itu adalah rokade kawan, pion C6 atau kuda berkembang ke peta D7. Tapi selepas gajah berkembang ke peta G4 yang di database-nya chess.com ini tidak ada permainan seperti ini sebelumnya, ini membuat Parham mulai mikir, menghabiskan waktunya sekitar 23 menit kawan untuk menentukan langkah menteri A4 skak. Inilah yang dilakukan oleh Parham setelah 23 menit. Blokade oleh Carlsen dengan pion C6. Selanjutnya berlanjut dengan gajah terang D3. Di sini rokade oleh Carlsen, dan terlihat kuda ini ya dikembangkan ke peta E2 juga bagus, atau mengusir gajah dengan pion H3 terlebih dahulu juga bagus. Benteng C1 menempati lajur C semi terbuka juga bisa dipilih oleh putih. Parham bermain dengan pion H3 terlebih dahulu, gajah H5. Dan di sini kawan gajah ini ditarik mundur ke peta G3, kuda berkembang ke peta E2 merupakan pilihan terbaik. Menteri coba mengincar peta B7 juga merupakan beberapa pilihan dari Stockfish 15. Memilih dengan langkah menteri C2. Idenya mungkin di sini tidak melanjutkan pengembangan perwira terlebih dahulu, ancam gajah terang untuk mendapatkan satu pion di peta G6. Mungkin itulah rencana dari Parham. Untuk mengantisipasi ancaman ini bagaimana kawan, kira-kira menurut kalian?
Untuk perkuat petak G6, mungkin Menteri bergerak ke petak E8 salah satu saran dari Stockfish. Tapi rekomendasi nomor 3 kawan. Pengembangan kuda B berkembang ke petak D7, pilihan terbaik. Nomor 2-nya adalah pion C5. Pilihan nomor 2 ini dipilih oleh Carlsen kawan. Artinya dia membuat langkah pengorbanan pion di petak G6. Tapi tidak seperti itu sepertinya kawan. Carlsen tentu saja kalau sudah membuat langkah pengorbanan sudah dipikirkan matang-matang. Dan kontrol waktu sekarang juga mulai agak renggang kawan, dimana Parham ini sekarang punya kontrol waktu 43 menit sedangkan Carlsen masih 1 jam lebih. Permainan berlanjut, Parham melancarkan pion G4 kawan. Di sini pion C pukul pion D4 diambil balik dengan pion E terlebih dahulu. Lajur E terbuka, raja masih berada di pusat kawan. Kenapa tidak ambil gajah terlebih dahulu? Ya harapannya seperti itu yang diharapkan oleh Carlsen. Nanti kudanya juga tewas, mungkin si kuda akan disikat oleh gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh Carlsen. Pion B pukul, pion C3, dan coba lihat konstruksi pion kalian akan berantakan. Itulah harapan Carlsen jika kalian ambil gajah terang terlebih dahulu kawan. Di sini Parham ambil pion D4 dengan pion E, resikonya lajur E terbuka kawan sekarang. Sekarang gajah ke G6 dan di sini gajah pukul gajah. Parham sepertinya mendapatkan 1 pion kawan di sini, tapi tidak. Carlsen juga mendapatkan 1 pion putih dengan mengorbankan kudanya untuk sementara. Langkah brilian kawan. Membuka lajur F juga, pressure pion di sini ada opsi juga posisi benteng nanti digeser. Walaupun dua perwiranya masih belum berkembang di sini kawan. Dan kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh kalian jika dalam posisi seperti ini? Apakah gajah pukul gajah ya akan memberikan tempo bagi menteri keluar skak dan nanti kuda juga bisa mendapatkan pion F2. Parham memilih menterinya ke peta E6 skak dan ancam gajah 2 kali kawan. Tentu saja blokade oleh Carlsen dengan benteng F7 mempertahankan posisi gajah, dan di sini Parham ambil kuda yang ada di peta G4 dengan pion. Kalau ancam gajah pukul gajah terlebih dahulu masih bisa diambil balik oleh menteri kawan. Terpaksa pertukaran terjadi, diambil balik oleh benteng dengan tempo skak. Kuda punya tempo untuk melarikan diri. Di sini memilih dengan langkah pion ambil kuda terlebih dahulu oleh Parham dan Carlsen ambil gajah H4. Mengancam pion F2 kawan. Blokade oleh langkah kuda F3, memutus koneksi antara benteng gajah mengincar peta F2, juga pressure 2 kali gajah ini. Carlsen mengantisipasi dengan langkah tantangan pertukaran. Kalau tidak diterima, kudanya juga bisa tewas kawan. Oleh karena itu terpaksa terjadi pertukaran menteri, diambil balik oleh Carlsen menggunakan gajah. Dan sekarang kita melihat permainan cukup seimbang kawan. Walaupun terlihat di sini Carlsen akan kehilangan 1 pion lagi di peta D5, dan itulah yang terjadi kawan. Kuda ambil pion D5, Carlsen melanjutkan pengembangan, segera mengeluarkan bentengnya ke pusat, ke lajur D, ke lajur E, bisa dilakukan oleh Carlsen. Di sini benteng D1 menjaga pion dari tekanan 2 perwira hitam, dan Carlsen tidak memberikan tekanan di lajur D kawan, tapi memilih dengan langkah benteng E8 skak. Dan diblokade oleh kuda E3. Disinilah kawan perbedaan mulai terlihat dan permainan mulai dikontrol oleh Magnus Carlsen. Langkah terbaik menurut engine adalah raja ini cukup bergeser ke peta F1 kawan. Jangan membuat perwira ini tertawan seperti ini, karena akan pasif posisi kuda ini. Memang terlihat posisi kuda ini mencoba menjaga pion ini kawan, karena ancamannya adalah nanti benteng juga bisa bergerak ke baris keempat untuk pressure kedua pion ini. Tapi dengan langkah raja bergeser ke peta F1, kuda perwira akan tetap aktif, bisa lompat-lompat kemana nanti kawan. Ya, kalaupun ada benteng ini naik ke peta 4, pressure pion di sini, pressure pion di sini, kalian sikat saja satu pengganggu kawan, dan seterusnya. Tapi diblokade oleh kuda E2 menjadikan kuda ini sekarang pasif kena pin kawan. Tapi memang terlihat posisi kuda ini menjaga peta G4, karena Carlsen sekarang benteng E4, pressure pion D4, peta G4 juga, pion didorong ke D5 ancam kuda, kuda ke B4. Mungkin inilah yang tidak terkalkulasi oleh Parham kawan. Tapi saya rasa juga sudah terkalkulasi, cuma dia ambil resiko kawan. Posisi kuda ancam pion A2 ataupun mungkin rencana berikutnya inilah yang akan dilancarkan Carlsen. Skak dan hantam kuda E3, tidak lagi yang menjaga peta G4, dihantam oleh Carlsen kawan. Di sini Stockfish menyarankan raja bergeser ke peta F1 kawan. Itulah langkah terbaik. Kalau ada gajah ini ambil pion yang ada di peta B2, kalian bisa melangkah raja ke peta G2 kawan.
Memang terlihat posisi pion-pion ini sangat sulit untuk dikontrol kawan. Tidak lagi kalian mencoba backup dengan didorong maju ke petak B3. Ya kuda ini ambil pion A2, kembali lagi nanti ke sini lagi, pressure kuda E3 dan seterusnya. Hitam masih menang juga. Tapi di sini Parham memilih dengan langkah pion D6 kawan. Carlsen kuda C2 skak, raja bergeser naik ke petak E2 untuk menjaga pionnya kawan, dan Carlsen menukarkan kuda sehingga petak G4 tidak ada lagi yang menjaga. Carlsen ambil petak G4, benteng naik ke petak D5. Stockfish menyarankan benteng H ini yang naik ke baris kelima kawan. Mungkin kalian takut ada ancaman benteng ini bergerak ke petak G2 untuk mendapatkan pion. Dari tadi pion ini juga ditawarkan. Mungkin di langkah berikutnya juga diambil oleh Carlsen. Tapi kalau Stockfish menyarankan benteng ini ke D7 atau bahkan melakukan skak di petak G2 kawan. Jangan khawatir, raja ke petak D3 dan kalian akan memberikan dukungan bagi pion kalian. Kalau sampai bisa didorong dan terkoneksi seperti ini akan merepotkan bagi hitam. Tapi memilih benteng D yang diangkat naik ke petak D5. Blokade oleh Carlsen benteng D7 dan kuda bergerak ke petak D2 untuk memberikan dukungan bagi pion E4 merupakan pilihan terbaik. Tapi memilih dengan benteng F1, Carlsen ambil pion B2 dengan gajahnya. Di sini benteng D3 kawan turun untuk menjaga pionnya untuk didorong, bukan pilihan terbaik juga. Kalau Stockfish menyarankan benteng B1 untuk mengganggu gajah, kemungkinan gajah akan mundur kawan untuk backup petak terakhir, petak gelap. Tapi memilih dengan benteng D3, gajah F6, dan di sini benteng kembali ke D5, benteng B4, coba ingin melakukan ancaman di sini kawan, diantisipasi dengan benteng FD1 dan raja hitam mulai bergerak ke F7. Di sini benteng 1 naik ke petak D3 untuk membackup pionnya naik kawan. Di sini ternyata langkah ini adalah langkah kesan, langkah blunder. Langsung mendorong pion ini merupakan pilihan terbaik tadi, tapi terlebih dahulu mengangkat benteng 1 ke D3. Raja hitam mulai bergerak ke peta E6 menuju pusat kawan. Di sini kuda mulai manuver ke D2, benteng A4 incar pion kawan. Pion mulai didorong ke A3, benteng ambil pion A3. Carlsen mendapatkan keuntungan 1 pion lagi kawan, dan selisihnya sekarang 2 pion. Carlsen mempunyai keunggulan 2 pion bebas kawan di sisi kiri papan, tapi dihantam juga oleh Parham sekarang. Di langkah ke-36 ini kawan, kontrol waktu sudah sangat jauh berbeda kawan, di mana Carlsen masih mempunyai sekitar 40 menit, ya tepatnya 38 menit, sedangkan Parham ini hanya bermain dengan 40 detik. Tinggal 4 langkah lagi mencapai langkah ke-40 dan nanti ada tambahan 50 menit lagi. Jadi tak ada masalah sebetulnya, cuma harus berpikir cepat Parham di 4 langkah berikutnya kawan. Di sini Carlsen, raja ambil pion D6, selisihnya tetap 2 pion lagi kawan. Kuda E4 skak, raja bergeser kuda sikat gajah diambil balik oleh pion G, dan benteng A5 lanjut Parham skak, raja C4 untuk memberikan dukungan bagi pion sayap menterinya kawan, dan mencoba membatasi pergerakan raja putih ini. Di sini benteng digeser ke F5, benteng D6 menjaga pion, benteng F4 skak, raja bergerak ke B3. Idenya tetap kawan ingin mengawal pion di lajur B, membiarkan pion-pion di sisi kanan ini bisa dihantam oleh benteng putih. Benteng F5, di sini raja bergerak untuk memberikan dukungan bagi pionnya kawan, tetap maju. Benteng F4, raja A5 tetap ingin mendukung pionnya kawan, tidak lagi maju ke depan. Memilih dengan benteng H4 lanjut Parham. Di sini kawan, pion B5 terus dimainkan oleh Carlsen. Benteng ambil pion H6, dilanjut dengan pion B4. Pion E4, raja A4 terlebih dahulu, pion E5, benteng bergeser. Di sini benteng pukul pion F6. Kalau benteng pukul benteng, ya harapannya pion bisa promosi, tentu saja tidak oleh Carlsen. Memilih ambil pion E5 skak, raja bergeser ke D1, dan Carlsen membatasi pergerakan raja agar tidak mendukung bentengnya untuk serang pionnya kawan. Dan pada posisi ini harusnya Parham ini sudah paham. Harusnya sudah paham untuk menyerah saja kawan, karena sudah tidak bisa lagi saat raja ini sudah ter-cut off oleh benteng lawan seperti ini, sudah tidak memungkinkan lagi untuk membackup pion hitam ini, memburu pion hitam ini. Oke, permainan berlanjut kawan. Parham tidak mau menyerah di sini. Benteng A6 dia mainkan, raja B3, benteng D6, di sini raja A3, benteng A6, raja B2, dan benteng digeser lagi ke D6. Carlsen mulai mendorong pionnya lagi ke B3.
benteng D8, raja B1. Di sini raja naik ke petak D2. Sudah tidak memungkinkan lagi, tidak perlu saya berikan langkah-langkah alternatifnya seperti apa. Sudah sangat jelas kawan, sudah diambang kekalahan Parham di sini. Benteng A8 dan di sini benteng D5 skak. Lanjut Carlsen di langkah ke-56 ini, Parham barulah menyerah. Oke, kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh putih untuk memperpanjang permainan kawan? Kalau bergerak ke petak C3 raja ini, ya raja akan bersembunyi di balik raja putih dan tidak ada ancaman skak di lajur C kawan. Kecuali kalian akan mengorbankan benteng di sini setelah pion promosi kalian hantam, tersisa benteng, ya cukup untuk membuat skak mat kawan. Atau langkah yang lain kira-kira seperti apa? Apakah bergeser saja untuk tetap membuka lajur C nih kawan, agar nanti bisa ada skak kalau raja bergeser? Simple, benteng bisa bergerak ke sini kawan, nanti blokade di lajur C. Atau raja ini naik kawan, bergerak ke sini kalau ada skak, zigzag kawan, terus-terus nanti bisa diblokade oleh benteng di peta-peta ini kawan. Pion masih bisa promosi, raja cukup jauh dari kawalan terhadap pion hitam ini kawan. Oke, itu saja dua variasi yang bisa admin sebutkan. Mungkin kalian punya variasi yang lain, silahkan kalian otak-atik kawan. Dan dengan kemenangan ini kawan, Carlsen sekarang memepet posisi Abdussatrob dengan selisih 1 poin dan memepet Anish Giri selisih setengah poin. Masih tersisa 3 game lagi kawan. Apakah Magnus Carlsen ini punya keberuntungan di Tata Steel kali ini untuk mendapatkan gelarnya lagi? Tapi kita lihat juga permainan Abdussatrob seperti apa, Anish Giri seperti apa. Kalau Abdussatrob menang lagi kawan, berat bagi Carlsen untuk memetik juara di event tahun ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.